Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masuk ke tema 1 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Selain itu, juga merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sehingga, bangsa Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi kita harus saling menghormati meski berbeda agama. Yang ketiga, menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jika ada teman yang akan menjalankan ibadah, kita harus memperbolehkannya. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan gambar rantai. Nilai-nilai sila kedua antara lain mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Jadi semua manusia itu sama, memiliki hak dan kewajiban yang harus kita hormati. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia, saling tenggang rasa, dan tepos liro. Maksudnya, kita harus menghormati orang lain. Ketika orang lain sedang sakit, kita tidak boleh menyalakan musik keras-keras. Itu yang namanya tenggang rasa dan tepos liro. Kita ikut merasakan penderitaan orang lain. Kita ikut merasakan kesusahan orang lain. Jadi kita tidak boleh bersenang-senang sehingga menyebabkan orang lain menjadi tidak enak hati. Berikutnya, tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harus saling tolong-menolong. Dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jika ada bencana alam, kita harus menolong korban bencana alam tersebut. Berani membela kebenaran dan keadilan. Dan terakhir, kita harus menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itulah nilai-nilai yang sesuai dengan sila yang kedua. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nilai-nilai dari sila ketiga ini antara lain rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Jika bangsa membutuhkan, kita harus rela berkorban. Cinta kepada tanah air dan bangsa. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus menjaga persatuan.
memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Nilai-nilai yang sesuai dengan sila keempat ini antara lain mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Inilah identitas warga negara Indonesia. Setiap ada permasalahan, kita usahakan dengan cara musyawarah dulu. Baru jika musyawarah tidak tercapai, baru kita laksanakan voting atau pemilihan suara terbanyak. Dan dalam melaksanakan musyawarah mufakat itu harus berdasarkan kekeluargaan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jika kita memiliki suatu keinginan, kita tidak boleh memaksakannya kepada orang lain. Menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Jika hasil musyawarah sudah diputuskan, walaupun tidak sesuai dengan pendapat kita harus tetap menghormati dan melaksanakan hasilnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nilai-nilai yang sesuai dengan sila kelima antara lain mengembangkan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, tidak boleh pilih kasih ya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak boleh hanya menuntut hak saja, tapi mengabaikan kewajiban. Nah, itu tidak boleh, harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kita akan mendapatkan hak jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Anak-anak akan mendapatkan nilai jika sudah mengerjakan tugas. Orang-orang akan mendapatkan upah jika sudah melaksanakan kewajibannya sesuai pekerjaannya. Nilai berikutnya suka memberi pertolongan kepada orang lain. Hemat, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, hidup sederhana saja. Suka bekerja keras. Menghargai hasil karya orang lain, itulah nilai-nilai yang sesuai dengan sila kelima. Nah, untuk kehidupan sehari-hari, contoh sikapnya yang sesuai nilai-nilai Pancasila apa saja? Misalnya, yang sesuai dengan sila pertama, sikap yang sesuai adalah misalnya menjalankan sholat 5 waktu. Sikap yang sesuai nilai yang kedua, menghormati guru. Sila yang ketiga, membeli barang buatan dalam negeri, memakai baju batik. Ini adalah bukti kita cinta kepada negara kita. Sila keempat, contoh sikap yang sesuai adalah menghormati pendapat orang lain ketika musyawarah. Walaupun pendapat orang lain itu tidak sesuai dengan pendapat kita harus tetap menghormatinya. Dan sila kelima, contoh yang sesuai adalah adil. Bagaimana kebalikannya? Contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya sila pertama, sikap yang tidak sesuai adalah memaksakan orang lain mengikuti agamanya. Sila yang kedua, tidak mau bermain dengan teman yang miskin. Ini sikap yang tidak boleh kita lakukan. Tidak sesuai sila ketiga adalah bertengkar dengan teman. Jadi kita harus rukun dengan teman ya, tidak boleh bertengkar. Untuk sila keempat, sikap yang tidak sesuai, tidak mau melaksanakan hasil rapat, misalnya karena tidak sesuai dengan harapan atau pendapat kita. Itu tidak boleh. Contoh, sikap yang tidak sesuai sila kelima adalah hidup boros. Ini harus kita hindari ya anak-anak. Ya, anak-anak kita harus saling menjaga persatuan. Kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa memajukan negara kita. Anak-anak, ini gambar peta. Anak-anak tahu ini peta wilayah mana? Pintar. Ini adalah peta Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, inilah Indonesia. Indonesia berada di benua Asia.
tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia itu sekitar 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairannya sekitar 3.257.483 km persegi. Jika anak-anak melihat, luas perairan Indonesia lebih dari luas daratannya, sehingga Indonesia dijuluki negara maritim, karena luas perairannya itu lebih banyak, lebih luas daripada wilayah daratannya. Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, dan diantaranya 6.000 itu tidak berpenghuni. Inilah sekilas tentang keadaan geografis Indonesia. Anak-anak, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.